diadakan pengembalaan sekitar persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru, beberapa kegiatan. Perikop kita pada sore hari ini seperti pembacaan Matius 22 ayat Matius 2 ayat 13 sampai 23 diberi judul keluarga adalah harta yang paling berharga. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Dalam bacaan kita menggambarkan bagaimana Yusuf sebagai bapa dan Maria sebagai ibu mempunyai perjuangan yang luar biasa untuk anaknya, yaitu bayi Yesus. Yusuf dan Maria adalah teladan cinta dan tanggung jawab. Bagaimana mereka menjaga keutuhan keluarganya walaupun rela menyingkir ke Mesir. Seperti suruhan Tuhan dalam mimpi, tinggallah di situ sampai Herodes mati. Ini peringatan yang harus ditaati. Mereka juga tidak tahu entah kapan, sampai kapan baru Herodes mati. Maria dan Yusuf harus berhadapan dengan pembunuhan massal anak-anak di 2 tahun ke bawah sebagai bentuk kemarahan dari Herodes, penguasa saat itu, karena menganggap diperdayakan oleh orang Majus. Keluarga yang dikasihi Tuhan, sosok Yusuf sangatlah unik dan hebat. Ini perlu semua diteladani, bukan hanya sebagai bapak, semua. Sebagai seorang ayah dalam keluarga kudus. Berdasarkan penuturan Injil Matius, ada seorang malaikat Tuhan yang menampakkan diri pada Yusuf dalam mimpi dan berkata kepadanya, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dalam Matius 2 ayat 13. Kita dapat membayangkan bagaimana suasana batin Yusuf pada malam itu. Dia pasti merasa takut dan bingung. Namun sebagai seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab, maka ia siap untuk melakukan kehendak Tuhan Allah. Penginjil Matius menceritakan bahwa malam itu juga Yusuf bangun. Malam itu juga dia mengambil bayi Yesus dan ibunya untuk menyingkir ke Mesir. Mereka harus berangkat malam itu juga karena ancaman Herodes untuk merenggut nyawa sang bayi Yesus, sang raja kecil dan mungil yang baru lahir. Dari teladan ini bisa kita lihat, bisa ambil jangan menunda-nunda untuk urusan keluarga. Baik dalam perkara kecil, jangan ditunda-tunda. Disuruh saja beli garam itu jangan ditunda, karena akan berakibat fatal pada meja makan. Kalau urusan keluarga, vaksin dan sebagainya, apalagi hal-hal besar dalam hal urusan keluarga. Hal yang kedua, mari kita lihat sosok Maria. Sudah diingatkan oleh Nabi Simeon bahwa sebilah pedang akan menembus hatinya. Itu dinubuatkan pada bayi Yesus. Ini adalah pedang luka yang pertama kali dialami oleh Bunda Maria. Kita dapat membayangkan keadaan seorang ibu muda yang baru melahirkan saat itu. Secara manusia, Maria sudah masih lemah, belum siap secara mental untuk melakukan perjalanan jauh pada malam itu. Selain fisiknya yang masih lemah, ia juga tentu memikirkan anak sulung yang baru lahir dari kandungannya, sang bayi Yesus yang masih merupakan bayi merah dan lemah. Namun Maria sendiri sudah berjanji kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saksikan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Dan dalam peristiwa ini, Maria tidak banyak berbicara. Ia menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 19. Keteladanan ini, baik sebagai ibu, baik sebagai anggota keluarga, tetaplah bersabar, bawalah
seluruh pergumulan kepada Tuhan. Lebih baik tidak banyak bicara, mari kita merenungkan bersama Tuhan. Jangan suka hanya curhat kepada orang lain, apalagi di sosial media tentang pergumulan kehidupan keluarga kita. Sosok Yesus Sang Bayi saat dilahirkan di Bethlehem juga tidak ada tempat untuk menginap. Ini satu tantangan, sehingga dilahirkan dalam kandang dan dibaringkan di dalam palungan yang tidak lain adalah tempat makan dan minum hewan. Tuhan Yesus yang masih bayi namun sudah mulai mengalami penderitaan dari Bethlehem dan harus dibawa menyingkir ke Mesir. Sungguh sebagai anak manusia yang hanya menggantungkan harapannya kepada kedua orang tuanya. Dari keteladanan ini, sebagai seorang anak, apapun keadaan keluargamu, baiklah menjadi anak yang membanggakan orang tua. Tantangan itu selalu ada, baik dalam pendidikan, baik dalam kebutuhan, maupun dalam cita-cita. Yesus saja mengalami tantangan. Mari kita memberikan perhatian, baik sebagai orang tua maupun sesama adik kakak, untuk saling bertumbuh dalam tantangan dan rintangan kehidupan ini. Ketika kita saling menjaga sebagai satu keluarga, kita pasti keluarga kita diberkati Tuhan. Keluarga yang dikasihi Tuhan belajar dari Yusuf dan Maria. Demi keluarga mereka harus menjadi orang asing di negeri orang, di Mesir. Tentunya banyak mengalami tantangan sebagai pendatang baru, membawa anak kecil, risiko perubahan cuaca dan sebagainya banyak. Sebagai ibu yang baru melahirkan, banyak tantangannya, kebutuhan dalam keterbatasan ekonomi, tentunya akan berhadapan dengan keluarga itu. Oleh itu, tetap bersabar demi anak, demi keluarga, harus dipertanggungjawabkan. Jangan mudah menyerah, terus berjuang yang terbaik untuk keluarga kita. Saling mendukung, saling mengingatkan, saling menopang. Keluarga yang dikasihi Tuhan, sampai kapan perjuangan itu? Sampai Herodes mati. Mereka kembali ke Mesir. Ada waktunya. Tuhan sudah merancang bahwa perjuangan keluarga itu tidak akan sia-sia. Perjuangan keluarga itu seperti dijanjikan kepada Yusuf dan Maria, Herodes akan mati. Maka keluarlah dari pergumulan itu dan mendapat keberhasilan oleh Tuhan. Mari kita menjadikan keluarga kita adalah harta kita yang paling berharga. Kita siapkan waktu untuk keluarga kita. Kita korbankan jiwa raga kita untuk keluarga kita. Kita bertanggungjawabkan dalam kapasitas dan tanggung jawab kita masing-masing. Baik itu sebagai anak, baik itu sebagai pemuda, baik itu secara tanggung jawab, mari kita berjuang untuk pertama membanggakan keluarga dan demi kemuliaan Tuhan. Memasuki tahun 2024, tahun baru, tentunya banyak cita-cita dan harapan kita. Semuanya kita sandarkan kepada Tuhan. Terutama di tahun 2024, pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum. Mari kita mensukseskannya. Jangan mengabaikan keluarga atau justru demokrasi ini merusak keluarga kita. Ingat, keluarga adalah harta yang paling berharga. Jadikan momen ini untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selamat menyongsong Natal 25 Desember 2023. Di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan akan dilakukan dan secara otomatis keluarga besar ini adalah promotor dan penggerak pelayanan itu. Baik kita bersabar untuk melakukan tanggung jawab itu
selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan menjaga keluarga ini dalam kehidupannya. Amin. Firman Tuhan.